Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita akan mulai ibadah kita pada minggu hari ini. Untuk itu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan ayat yang keempat. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita teguhkan ibadah kita pada minggu hari ini dengan khotum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, nats pembimbing yang mendasari ibadah kita pada minggu hari ini terambil dari Matius 22 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian nats pembimbing pada ibadah minggu hari ini. Kita bersama akan menyambutnya melalui Kidung Jemaat 357 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga. Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita bersama akan masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita awali dengan saat teduh.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu dengan percaya kepada Yesus Kristus Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama akan menyambut pengakuan dosa ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi kita yang telah dengan sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Allah, maka kita bersama disediakan anugerah pengampunan. Adapun berita anugerah pengampunan untuk minggu hari ini terambil dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yohanes 3 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian berita anugerah pengampunan untuk kita bersama. Kita bersama akan menyambutnya kembali dengan memuji Tuhan dari Kidung Kabungahan 55 ayat yang pertama dan ayat yang kedua.
Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hukum Allah pada kebaktian hari ini terambil dari Roma 13 ayat yang ke-8 sampai dengan yang ke-10. Roma 13 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita bersama-sama akan menyiapkan hati dan pikiran kita memasuki pewartaan sabda Tuhan pada saat ini. Dan sebelumnya kita meminta pertolongan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami kenal dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Penebus agung kami, pada saat ini kembali kami datang kepadamu dengan segala ungkapan syukur kami atas segala berkat penyertaan pimpinan tangan Tuhan dalam seluruh langkah kehidupan kami. Sepekan lamanya kami telah Engkau sertai, pimpin, dan berikan Engkau senantiasa kecukupan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami. Dan saat ini Bapa, di hari perhentian yang telah Engkau kuduskan, kembali kami bersekutu meskipun harus di rumah kami masing-masing, namun kami yakin dan percaya Engkau tetap hadir dalam persekutuan kami. Bahkan Engkau tetap menyapa kami melalui pewartaan sabda yang sebentar hendak kami dengar bersama-sama. Bila firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi tuntunan langkah kehidupan kami. Berikan kami hikmat oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sapaan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan Alkitab kita memasuki minggu ke-19 sesudah Pentakosta, atau minggu tanggal 11 Oktober 2020 saat ini. Kita bersama-sama akan membuka bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasal 22, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 22, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita sekalian dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.
Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca pada saat ini. Tentunya yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sapaan sabda Tuhan ini, memelihara dan melakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Allah kasihi, Shalom. Kembali pada saat ini kita bersama-sama berjumpa dalam ibadah yang kita lakukan masih secara online. Dan saat ini kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan dari Injil Matius 22 ayat yang pertama hingga yang ke-14. Yang masih tetap bercerita tentang perumpamaan dari 3 minggu berturut-turut sebelumnya tentang perumpamaan kebun anggur. Dan kemudian saat ini kita membaca juga tentang bagaimana perjamuan kawin. Tapi ada benang merah di antara perumpamaan-perumpamaan itu tentang siapakah yang berhak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, adapun judul renungan kita pada saat ini yaitu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sadar betul bahwa hidup yang kita jalani ini adalah merupakan anugerah. Setuju kan? Hidup yang kita jalani ini, hidup yang kita nikmati ini hanyalah semata-mata pemberian dan anugerah dari Allah semata. Demikian juga dalam pemahaman iman kita bahwa yang disebut dengan jaminan keselamatan pun sifatnya kita yakini adalah semata-mata hanya karena anugerah dari Allah, pemberian dan Allah semata. Maka kita boleh menerima anugerah keselamatan. Nah, oleh karena itu, kalau kita memahami bahwa hidup yang kita jalani, jaminan keselamatan yang kita miliki, semuanya hanya semata-mata anugerah, lalu semuanya sebetulnya tidak bisa kita banggakan, karena bukan karena kehebatan kita, tapi semuanya hanya karena kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengucap syukur atas segala apa yang telah dianugerahkannya itu bagi kita. Nah, oleh karena itu barangkali saat ini kita bersama-sama dalam judul renungan jangan menyia-nyiakan anugerah Allah ini juga merupakan sebuah pengingatan bagi kita agar apa yang telah kita miliki sebagai anugerah Allah ini tidak kita sia-siakan begitu saja. Dan melalui perumpamaan yang kita baca pada saat ini tentang perjamuan kawin, dikisahkan di sana bahwa ada seorang raja yang kemudian mengadakan perjamuan kawin untuk anak-anaknya. Yesus selalu menghubungkan hal kerajaan sorga, dikatakan seumpama, ibaratnya. Jadi makanya dikatakan perumpamaan. Ibaratnya seumpama seorang raja yang mengundang
mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, dan kemudian mengundang. Nah, orang-orang yang diundang tentunya orang-orang pilihan, tidak sembarangan. Ya, kalau raja mengadakan pesta, maka orang-orang yang diundang dalam perjamuan pernikahan anaknya itu pasti orang-orang pilihan. Dari mulai pejabat teras istana, relasi-relasi raja, pebisnis-pebisnis, kemudian juga orang-orang yang usahawan-usahawan, dan kemudian orang yang kemudian punya koneksi, kedekatan dengan katakanlah ring satunya kerajaan ini. Nah, tetapi yang menarik dikatakan dalam perumpamaan ini, tentunya undangan ini sudah disebar jauh sebelum hari pernikahan itu. Diseleksi dulu, lalu kemudian dipilih siapa saja akan diundang, lalu disebarkanlah undangan itu. Nah, kemudian menjelang hari H-nya itu kemudian sang raja memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk kembali mengingatkan, datanglah ke perjamuan pernikahan anakku ini. Tapi kemudian reaksi yang pertama dikatakan ketika raja mengutus hamba-hambanya, penolakan yang terjadi. Mereka kemudian dalam tanda kutip meremehkan undangan raja ini. Karena dikatakan mereka ada yang pergi ke ladangnya, ada yang mengurus usahanya, bisnisnya. Dan kemudian berikutnya sang raja memerintahkan kembali hamba-hambanya. Bahkan terkesan bahwa ada semacam nada merendahkan diri sang raja ini. Ayo dong datang ke pernikahan anakku ini. Karena semua telah dipersiapkan, lembu-lembu jantan telah disembelih, hidangan sudah disiapkan, apalagi yang kurang, ayo datanglah kepada perjamuan pesta pernikahan anakku ini. Tetapi lagi-lagi penolakan yang terjadi. Mereka meremehkan undangan raja ini, bahkan dikatakan mereka menganiaya para hamba itu, para utusan ini, bahkan ada yang dibunuhnya. Maka ketika raja mendengar peristiwa ini, murkalah dia. Dikatakan ayat yang ke-7, maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Seorang raja, ya, undangan raja itu sama dengan titah, perintah. Jadi ketika penolakan terhadap undangan raja ini sama dengan pemberontakan. Jadi wajar kalau sang raja tadi mengambil sebuah tindakan yang tegas. Ya, dikatakan menolak hadir. Kemudian bagaimana reaksi sang raja kemudian? Tadi dikatakan mengirimkan pasukan, kemudian membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota-kota mereka. Saking murkanya, mereka kemudian tidak mau katakanlah mengindahkan undangan sang raja. Lalu tindakan selanjutnya apa oleh sang raja ini? Karena semuanya telah tersedia, pesta pernikahan anaknya harus tetap berlangsung, maka sang raja mengambil tindakan, udah sekarang begini aja deh, undang semua orang-orang yang ada di persimpangan jalan itu. Kalau kamu ketemu dengan siapapun juga, undang dia, suruh masuk dia. Nah, jadi sang raja mengambil sebuah kebijakan, kemudian membuka istana untuk pesta pernikahan anak itu untuk siapa saja pada akhirnya. Karena orang yang telah diberikan kesempatan, ya mereka menyia-nyiakan kesempatan dan undangan itu. Sehingga kemudian beralihlah undangan itu kepada orang-orang yang sesungguhnya tidak diperhitungkan sebelumnya, kepada orang-orang yang kemudian tidak mendapatkan katakanlah list atau kemudian orang-orang prioritas untuk diundang hadir. Tapi karena orang-orang yang telah diundang menolaknya, maka sang raja itu mengalihkan panggilan undangan ini kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan. Dan persimpangan jalan ini menggambarkan orang yang hidup di persimpangan kehidupannya. Mereka yang kemudian ngumpul-ngumpul tiap hari di sana, yang bingung dengan kehidupan kesehariannya, yang bingung dengan persoalan ekonominya, yang bingung dengan persoalan rumah tangganya, usahanya.
mereka yang kemudian bergumul dengan kehidupan kesehariannya. Lalu sang raja undang mereka untuk masuk dalam istana, dan biarlah mereka menikmati perjamuan pernikahan ini. Nah kemudian, tadi ini catatan yang penting adalah orang-orang yang tidak diperhitungkan mendapatkan bagian untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, yang dikatakan karena ini seumpama kerajaan sorga itu seumpama dikatakan seorang raja perjamuan kawin untuk anaknya. Di kerajaan sorga diumpamakan perjamuan kawin. Nah kemudian di tengah-tengah pesta tersebut, kemudian sang raja memperhatikan satu persatu, menyapa dengan penuh ramah. Tiba-tiba dikatakan ia melihat salah satu daripada undangan itu, seorang yang tidak berpakaian pesta. Dalam tradisi Yahudi waktu itu, kalau seorang diundang ke pesta pernikahan, apalagi di istana raja, maka semacam disiapkan pakaian pesta. Ya, jadi bukan kemudian seperti salon yang harus menyewa dulu, tapi disiapkan pakaian pesta. Ini pun merupakan gambaran masuk kerajaan Allah nanti itu. Dalam Wahyu dikatakan semua berpakaian putih bersih. Nah, masuk dalam pesta pernikahan sang anak raja pun dikatakan disiapkanlah pakaian pesta sebagai tanda bahwa orang itu memang sungguh-sungguh ingin ikut serta dalam sukacita pernikahan tersebut, sungguh-sungguh menghargai arti undangan tersebut. Nah ketika melihat ada seorang yang tidak berpakaian pesta, raja menegurnya. Dalam pembacaan kita ayat 12 dikatakan, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi respon orang itu diam saja. Ya, jadi sama dengan kemudian orang ini nggak menghargai pestaku, datang asal-asalan, makan motivasinya mau ambil makanan saja, minum dan sekenyang-kenyangnya, tapi tidak menghargai arti undangan yang diperuntukkan baginya, dan dia tidak menghargai raja. Nah, jadi ini sebuah penghinaan juga. Nah, oleh karena itu raja memerintahkan ayat 13 kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, dan di sanalah akan terdapat ratap dan keretak gigi." Nah, sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, dalam perumpamaan ini sangat kemudian terkandung pesan yang syarat makna. Perjamuan perkawinan ini merupakan sebuah simbol siapa saja orang yang terpilih yang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, di awalnya bahwa konteks perumpamaan ini sebetulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, Farisi, para imam, pemuka-pemuka agama, yang mereka sudah mengklaim seolah-olah mereka merupakan umat pilihan Tuhan, yang sudah mempunyai hak untuk masuk ke dalam kerajaan surga, seolah-olah mereka sudah punya tiket bebas untuk melenggang ke kerajaan surga. Nah, maka Yesus mengumpamakan untuk masuk ke sana itu seumpama seseorang sudah dapat undangan. Tapi kalau undangan yang dipegang ini tidak dipergunakan dengan baik, tidak direspon dengan baik, maka hilanglah kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Itulah yang terjadi dengan para pemuka agama yang kemudian menolak kehadiran Sang Mesias dalam diri Yesus Kristus. Maka siapa yang hanya mendapatkan hak? Yang mendapatkan hak pada akhirnya mereka-mereka yang ada di persimpangan jalan, yang mau bertobat dan mengenal Kristus dan mengikutinya, dan ikut dalam perjamuan pernikahan yang luar biasa ini. Tapi juga ingat, bukan sembarangan bisa masuk ke dalam akses pernikahan itu. Ya, jadi jangan kemudian dianggap sepele juga bahwa anugerah keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus itu harus direspon dengan sebaik-baiknya. Itu merupakan anugerah, pemberian dengan cuma-cuma, tapi bukan berarti murahan. Anugerah keselamatan yang dikaruniakan oleh Allah dalam diri Yesus Kristus kepada umat yang dikasihinya itu cuma-cuma. Tapi jangan sekali-kali meremehkannya.
Jangan sekali-kali menganggap enteng anugerah keselamatan yang telah Ia berikan itu. Karena begitu sekali kita memperlakukannya dengan sembarangan, maka hilanglah hak untuk bisa masuk akses ke dalam kerajaan surga itu. Apakah Bapak Ibu Saudara dan saya mau menjadi bagian orang-orang yang seperti itu? Tentunya tidak. Nah, oleh karena itu firman Tuhan pada saat ini hendak mengingatkan kepada kita sekalian tentang bagaimana sikap kita seharusnya di tengah-tengah pergumulan dunia ini. Kita adalah orang-orang yang ada di persimpangan jalan yang telah diundang secara khusus, yang sebetulnya tidak layak kita mendapatkan undangan itu. Tapi kemudian Allah dalam khusus melayakkan kita untuk datang. Tapi ketika kita sudah dapat undangan itu, ingat, jangan sekali-kali meremehkan arti undangan itu. Atau kemudian kita bersikap asal-asalan, bersikap seenaknya. Tapi harus tetap menjaga etika, kesopan santunan, dan kemudian tetap menghargai arti undangan itu. Dan kemudian orang yang tidak berpakaian pesta, ini menandakan orang yang tidak sungguh-sungguh serius hadir dalam pesta yang penuh rasa hormat itu. Ini masalah komitmen. Jadi ketika kita mendapatkan anugerah undangan itu, kalau tidak serius, kalau hanya main-main mengikut Yesus, kalau hanya kemudian setengah-setengah, kalau kita hanya menjadi pengikut Yesus hanya katakanlah menjadi simbol-simbol saja yang ada, hanya KTP kita saja pengikut Kristus, tapi kelakuan kita sama sekali tidak menunjukkan sebagai murid-muridnya, sebagai orang-orang yang munafik. Jangan coba-coba, jangan main-main. Karena Allah akan mencabut hak itu. Dan Allah akan mencampakkan orang yang tidak berpakaian pesta itu. Karena tidak menaruh rasa hormat kepada Allah. Sidang jemaat yang Tuhan Allah kasihi, biarlah firman Tuhan ini menjadi sebuah spirit yang memicu semangat kita untuk tetap melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan ini. Tantangan dunia saat ini semakin berat. Pandemi yang tak kunjung selesai. Dan kemudian di tengah-tengah pandemi, kita masih merasa khawatir dengan virus COVID yang tidak pernah kunjung berhenti dan kapan akan selesai. Kemarin ditambah lagi dengan demo besar-besaran yang kemudian mengkhawatirkan banyak pihak juga. Tetapi mari kita bersikap dewasa dalam artian iman percaya kita kepada Kristus. Kita punya iman, kita punya keyakinan. Ketika kita hadir di tengah-tengah undangan kehidupan yang Tuhan percayakan ini, mari kita melakukan sesuatu yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari kita lakukan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Respon yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, sekecil apapun juga, hendaklah menunjukkan rasa hormat bahwa saya ini adalah orang-orang yang diundang oleh Kristus dalam sebetulnya yang sesungguhnya tidak layak untuk kita masuk ke dalamnya. Dan undangan ini pun mengingatkan kita Bapak Ibu bahwa minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka memperingati Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Dunia, HPII HPKD. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita jernihkan pikiran dan perasaan kita. Dan kemudian biarlah kita tidak menjadi orang-orang yang munafik, tidak menjadi orang yang setengah-setengah mengikut Kristus. Kristus sudah melayakkan kita. Dia sudah mengundang kita di persimpangan kehidupan kita. Hendaknya kita mengucap syukur atasnya. Mari kita responi itu semua, undangan perjamuan kudusnya, dengan menyiapkan hati dan pikiran kita. Masih ada seminggu lamanya. Kalau kita masih katakanlah memiliki hati yang belum bisa memaafkan orang lain, maafkanlah itu, selesaikan persoalan. Mari kita melakukan yang terbaik. Kelakuan-kelakuan kita yang tidak berkenan di hadapannya, mari kita memohon ampun kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan Allah kasihi, kiranya firman Tuhan ini boleh senantiasa melandasi kehidupan kita
sebagai orang-orang yang mengaku beriman kepadanya di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tapi Tuhan pasti buka jalan yang terbaik bagi kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Kita berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan dengan mengingat perkataan Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Dia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jemaat yang dikasihi Kristus, marilah kita membawa persembahan itu dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami datang padamu hari ini dengan membawa segala yang kami miliki untuk kehadirat-Mu. Walaupun dalam situasi perekonomian kami masing-masing dalam keadaan lemah, Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan. Berkati tangan-tangan yang mengurusnya. Berkati pula jemaat yang telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat dan untuk kemajuan daripada gereja kami, GKP Teluk Jambe. Tuhan yang kudus, kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat-Mu, atas limpah rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan, doa persembahan ini kami bawa hanya dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 302, ayat 1 dan 2. Sambil pujian
Bapak Ibu Saudara, baiklah saat ini kita bersama-sama akan bersatu hati dalam doa syafaat dan nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, segala pujian syukur layak kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah yang senantiasa memeliharakan kehidupan kami. Dan bahkan saat itu Tuhan kami bersyukur kepadamu, karena Engkau telah menyapa kami melalui pewartaan sabda yang telah tertabur pada saat ini. Biarlah firman Tuhan itu boleh senantiasa menjadi landasan dalam kehidupan kami. Ketika kami menapaki kehidupan yang Tuhan percayakan, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi pedoman yang kokoh bagi kami untuk melakukan apa yang menjadi kehendak. Bapa di sorga, saat ini kami hendak menaikkan syafaat kepadamu. Kami mendoakan kepada setiap saudara kami yang saat ini dalam keadaan sakit, terbaring di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing dan dalam proses pemulihan. Kami mendoakan Tuhan bagi Ibu Nelly Parangkuat, Ibu Rista Nababan, Saudara Norman Pandegiro, Ibu Paulnya Merotikan di Kudus, Bapak Marken Pongo, Ibu Christine Hulesin, Ibu Mayer Hulesin, Ibu Jerni Siregar, anak Gracilia Martina Hatu, Bapak Ari Lumana, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Jen Neike Ponamo, Ibu Kartini C. Walewako, Bapak Justus Sudarman, Ibu Kristiana Jumia, dan Saudari Sherly Milenia. Dan masih banyak saudara kami yang lainnya yang mungkin tidak tersebutkan satu persatu. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menumpangkan tangan kasih-Mu atas mereka. Kiranya Engkau mengangkat segala beban, sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Engkau gantikan dengan pemulihan dan kesehatan yang kembali paripurna melalui berbagai macam usaha upaya yang dilakukan. Bila Tuhan berkati itu semua, sehingga mereka boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan pada saat ini bagi setiap orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam keterbatasan fisik mereka, bila Tuhan hadir di tengah-tengah hidup mereka, memberikan sukacita dan pengharapan yang teguh bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan mereka, baik bagi para orang tua kami yang ada di sekitar kami, di rumah kami masing-masing ataupun di kampung halaman, bahkan di tempat yang mungkin jauh dengan kami. Tuhan kiranya berkati mereka, khususnya kami mendoakan kepada Ibu Paulina Wedi Kudus, Ibu Rista Nababan, Ibu Ana Patinama, Ibu Nelly Parangkuat, Bapak Ari Lumano, Ibu Kartini C. Walewako, Ibu Ana Lonto, Ibu Yuyun Maramis, Ibu Konstansa Kainama, Ibu Jerry Siregar, Ibu Terilain Saputi, Ibu Yulin Maria Mamurid, Bapak Bersama Munte, dan Ibu Christine Ruhulesin. Tuhan berkati mereka semua, biarlah mereka senantiasa diberikan pengharapan yang teguh dalam iman mereka di tengah-tengah berbagai macam kelemahan yang mereka rasakan, tapi mereka masih mempunyai sahabat yang sejati, yaitu Kristus Yesus. Kami juga mendoakan Tuhan pada saat ini bagi setiap anggota jemaat-Mu yang boleh merasakan sukacita, karena dalam pekan yang akan datang mereka boleh merasakan anugerah kasih Tuhan berupa bertambahnya usia dalam kehidupan mereka. Khususnya kami mendoakan kepada Saudari Ruth Kelirta Banua, Beni Alexander Pua, Arianto Tumiwa, Ibu Sherly Octaviani Datundela, Simon Berry Suitu, Saudari Serina Imelda Natali, Ibu Ivon Heli Pramukasi, Saudara Ayub Prihartono, dan Saudari Pinkan Bakulu. Tuhan berkati mereka ketika mereka merasakan bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti untuk memberikan rahmat, cinta kasih, dan berkat-berkat dalam kehidupan mereka. Biarlah ungkapan syukur yang senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka, dan juga kabulkan apa yang menjadi harapan-harapan mereka dalam doa-doa mereka untuk menggapai cita-cita yang mereka dambakan dalam kehidupannya. Bapa di sorga, kami juga mendoakan bagi segenap warga jemaat Tuhan di GKP Jemaat Luk Jambe dalam berbagai macam pergumulan dan harapan-harapannya. Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik bagi kehidupan keluarga-keluarga jemaat-Mu, berikan kecukupan rezeki dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka,
dan juga bagi setiap anak-anak kami dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan yang terbaik bagi mereka semua. Kami juga mendoakan Tuhan bagi setiap anggota jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan beban berat, biarlah Tuhan juga senantiasa hadir di tengah-tengah hidup mereka, dan mereka pun menaruh pengharapan hanya kepada Kristus Yesus saja. Sekalipun beban pergumulan terasa berat, dengan berbagai macam situasi kondisi yang dialaminya, biarlah mereka punya keyakinan bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ketika setiap anak-anak-Mu meminta dengan penuh kesungguhan hati dan berserah kepada-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu, GKP Jemaat Teluk Jambe, bila Tuhan juga berkati setiap orang yang Tuhan pakai di dalamnya. Tuhan berkati setiap program-program yang telah dicanangkan, sehingga semuanya hanya tertuju untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan semata. Demikian juga Tuhan, kami mendoakan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, baik rencana untuk mempersiapkan panitia Hari Raya Gerejawi dan Nasional yang baru, juga dalam rangka mempersiapkan Pesparawi se-Kabupaten Karawang. Tuhan juga persiapkan setiap gereja-gerejamu yang ada di Kabupaten Karawang ini, juga berbagai macam kegiatan-kegiatan lainnya. Bila Tuhan, apa yang kami lakukan bukan untuk kemuliaan kami sendiri, tapi semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh umat-Mu, oleh gereja, itu hanya untuk memuliakan dan mengagungkan kebesaran nama Tuhan, khususnya di Kabupaten Karawang ini. Bapa di sorga, berkat juga Tuhan pemerintahan bangsa kami tercinta Indonesia, di tengah-tengah berbagai macam situasi kondisi yang masih dihadapi, baik pandemi COVID-19, baik buruh yang berdemo dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka dan keadilan, dan juga kami yakin bahwa pemerintah pun tentunya punya niat baik dengan berbagai macam cara yang untuk mensejahterakan rakyatnya. Bila Tuhan, kami senantiasa lebih dewasa lagi untuk melihat situasi ini tidak mudah terprovokasi, tapi biarlah dengan dewasa kami boleh melihat hal yang baik. Kami yakin dan percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukan ketika kami boleh berdialog, berbicara, dan menghasilkan yang terbaik untuk bangsa ini. Berikan kami hikmat, berikan pemimpin kami juga hikmat dari Tuhan, roh takut akan Tuhan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Singkirkan segala roh-roh pemecah belah bagi bangsa ini, sehingga bangsa kami tetap bergandengan tangan, bersatu padu dalam keberbedaan yang ada. Bapa di sorga, masih banyak Tuhan syafaat yang kami ingin pohonkan, namun indah yang dapat terungkapkan dari mulut dan bibir hamba. Kami pertaruhkan seluruh sembahyang kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hidupku
saudara-saudara yang Tuhan Allah kasihi, baiklah kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan bangkit berdiri, dan kita bersama-sama akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.